Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan markingan lain dari analisa saya selain daripada zona supply dan demand untuk per XAU USD teman-teman. Jadi selain menggunakan supply dan demand, saya juga menggunakan SNR atau support resisten. Tapi support resisten seperti apa yang saya pakai adalah support resisten yang key level teman-teman, yang bersifat key level atau level penting. Jadi key level itu ada dua macam teman-teman. Jadi yang pertama itu level dimana harga sering bertindak balas teman-teman. Dia mantul jadi support gitu. Terus dia di break, ketika kembali dia jadi resisten gitu. Ketika di break lagi dia berubah lagi jadi support lagi. Nah itu key level atau signifikan support resisten. Ada lagi satu lagi key level yang dimana dia sendirian teman-teman. Dia support atau resisten tunggal, tapi pantulannya itu benar-benar kencang teman-teman, itu benar-benar kuat dan benar-benar jauh gitu. Misalkan di sini harga naik ke sini, begitu menyentuh sini dia tiba-tiba terjun sampai ratusan pip di sini atau ribuan bahkan. Nah begitu, ataupun sebaliknya gitu, ketika harga lagi turun gitu, tiba-tiba dia mantul sampai ratusan ribuan pip lah. Nah untuk per gold sendiri saya sudah menandai area-area key level. Nah yang ini area key level ini sangat bermanfaat atau berfungsi dan sangat berguna lah untuk membantu analisa kita ke depannya di per XAU USD. Nah jadi untuk ini saya hanya marking area key level terdekat teman-teman. Biasanya key level ini bakal kelihatan jelas kalau untuk melihat tren ya teman-teman. Biasanya bakal kelihatan jelas di minimal time frame daily ke atas teman-teman. Daily, weekly, monthly gitu. Nah ini di sini saya sudah markingkan area-area key level. Nah area key level di 2068 kalau teman-teman perhatikan di sini di kisaran 2068 ini merupakan area key level ATH atau all time high. Jadi area harga tertinggi yang pernah dicapai oleh sebuah market tertentu gitu. Ini kan market gold teman-teman. Nah ini juga di 2000 berapa ini, di bukan 2000, ini di 1959 ini. Di sini juga merupakan area key level teman-teman. Jadi harga sering terjadi pantulan yang besar di sini teman-teman. Jadi sering terjadi pantulan-pantulan kuat di level ini. Nah ini juga termasuk teman-teman. Nah ini kan saat ini harga gold masih berada di key level 1959 teman-teman. 1959. Nah dulu juga harga pernah berada di sini. Di sini ada juga ada key level teman-teman. Jadi di sini ada resisten tunggal tapi pantulannya kuat banget di sini. Benar-benar kuat teman-teman. Makanya dia direspon sama market di sini. Ini responnya, ini buktinya bahwa ini merupakan area key level. Nah, ini juga area key level, teman-teman. Nih. Area key level ini di sini terjadi support selama beberapa kali, kemudian dia di break ke bawah, di break ke atas, di break ke bawah lagi, dia jadi resisten di sini. Nah, ini ada pantulan di sini. Nah, yang terakhir dia di break lagi ke atas, teman-teman. Kebetulan dia sejajar dengan area rally base rally zona demand di sini. Nah, yang ini kalau secara konsep pengambilan harga gitu atau pengambilan level, yang level ini itu masih press teman-teman, masih press, jadi belum pernah disentuh. Kalau ini kan di 18 berapa ini, 1805 ini kan setelah dia resisten kan, dia rejection di 1805, dia di break di sini lalu di respect lagi di sini di sama di 1805 juga. Berarti area sini itu secara konsep sudah tidak fresh teman-teman, karena sudah pernah diambil. Nah sama ini juga nih, ini kan di area area 1961. Nah setelah dia di breakout di sini, harga mengambil di sini dan kemudian harga naik ke area
key level di ATH teman-teman, di all time high di sini. Dia diambil di sini, buktinya dia naik ke atas teman-teman. Nah, sekarang harga berada di harga setelah mencapai ATH key level ATH 2068, harga sekarang kembali lagi nih ke level 1960-an sini atau 1959 ini. Nah, kesimpulannya begini teman-teman. Kalau di daily juga nih, besok harga itu berhasil close break secara impulsif. Minimal lah dia bukan break yang kayak gini ya, break kecil kayak gini, tapi impulsif candle. Jadi ada body panjang begini gitu. Ada body panjang gitu. Minimal ya 50% dari pengkolan yang inilah, 50-50 gitu, segini misalkan. Segini gitu. Nah, kemungkinan ketika harga kembali ke sini, nah ini akan menjadi key level yang baru. Yang tadinya key level support, sekarang dia akan berubah menjadi key level resisten. Itu teman-teman. Syaratnya candle daily-nya ini harus impulsive breakout atau clean breakout gitu. Di time frame daily dia harus clean breakout. Jadi harus benar-benar break gitu. Impulsif, secara impulsif gitu. Nah, jadi kalau besok misalkan di 1960-an inilah gitu, kita katakan 1960-an ya, harga breakout nih, harga akan kemana gitu, harga akan menuju kebiasaannya ya, harga akan menuju ke key level seterusnya di sini, hanya saja teman-teman di sini atau key level ini itu sudah tidak press teman-teman, karena sudah pernah diambil area key level ini. Apakah gold akan nyampe key level sini setelah ngebreak yang ini misalkan, atau dia malah mantul lagi ke atas? Kita nggak pernah akan tahu teman-teman, kita nggak akan pernah tahu. Hanya saja fokus kita itu buat seterusnya itu ya, kita akan menunggulah kalau suatu saat emang harga benar ke sini. Nah, ini jangan sia-siakan kesempatan di sini teman-teman. Ini juga video ini saya bikin sebagai journaling atau pengingat buat diri saya sendiri teman-teman, di masa yang akan datang di sini. Kalau ada kesempatan di sini ya, kemungkinan saya akan buy di sini untuk jangka panjang teman-teman. Karena kenapa? Karena kebiasaannya gini. Kalau berdasarkan konsep SNR ya teman-teman, ketika ini resisten gitu, dia di break akan menjadi support. Dan jarang-jarang itu support itu atau key level itu dia bertahan sampai 2 kali pantulan, itu jarang teman-teman. Jarang kan secara struktur juga aneh kan. Tapi ya bisa aja sih dia ke sini dulu atau ke sini gitu, bisa aja gitu. Tapi kebiasaannya ini suatu saat ini akan jebol kalau emang yang ini itu sudah tidak fresh lagi teman-teman. Karena secara konsep dia harus membuat seperti ini. Nah, naik ke sini, nah baru dia akan bersifat menjadi resisten sini gitu. Nah, kalau dia mau berubah menjadi support lagi, dia harus di break lagi gini, seperti ini. Nah, ke sini itu teman-teman kurang lebih. Nah, jadi ini key level ini memang benar-benar penting teman-teman sebagai patokan kita gitu. Jadi sebagai patokan kita untuk menentukan arah harga, karena kalau di time frame daily ini kan key levelnya kelihatan jelas, dan tren yang saya pakai juga trennya time frame daily teman-teman. Jadi saya itu kan intraday, jadi kalau di daily-nya bearish gitu kan, berarti saya akan mencari zona supply di H4 dan mencari konfirmasi entry di H1 gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kebetulan ini gold ini berada di area key level yang sudah tidak fresh. Apakah besok dia akan break gitu? Akan break key level ini, kita tunggu aja besok teman-teman. Kalau dia beneran close body gitu secara impulsif gitu, jadi ada clean breakout lah. Clean breakout, yang saya maksud clean breakout itu ada kurang lebih ada candle panjang segini gitu, segini panjang gitulah, minimal 50-50 gitu dari swing sebelumnya. Ini kan ada di sini ada swing low, di sini ada swing high. Nah, minimal dia sama-sama level dengan swing high yang ini. Kalau dia emang clean break gitu, nah kemungkinan dia akan menjadi key level resisten. Yang dulunya resisten dia di break jadi support. Nah, setelah jadi support dia di break lagi akan menjadi resisten, karena itu emang hukum support resisten gitu, hukum dasar support resisten gitu. Ya, seperti itu aja teman-teman kesimpulannya. Nah, jadi kalau buat besok sih ya kemungkinan saya akan menunggulah itu
reaksi harga di key level ini nih, di area 19.5059 ini. Jadi kalau emang harga masih reaksi gitu, berarti saya akan masih cari buy gitu kan, masih bereaksi gitu. Tapi kalau harga udah break di dailynya gitu, dia membuat new low gitu, atau ngebreak area 1960-an ini, kemungkinan saya akan terus mencari sell sampai dia sampai ke previous key level di 1804 yang sudah tidak press ini teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita tunggu aja, kita wait and see gitu. Kita wait and see aja teman-teman. Kalau emang harga masih respect gitu, kemungkinan ya gold masih akan naik gitu di key level yang ini gitu. Tapi kalau harga besok di breakout, biasanya emang harga akan mencari key level seterusnya gitu, yang sudah tidak press gitu, atau yang masih press gitu. Nah, teman-teman bisa tandai atau bisa bisa inilah, maksudnya tuh bisa tandailah ini area-area mana yang menjadi key level penting. Kalau mencari kalau untuk jangka panjang sih target saya ini di 1678, tapi entah gitu ini masih bisa kejemput atau enggak, saya juga nggak tahu gitu. Tapi teman-teman buat tambahan analisa gitu, bisa di copy atau di screenshot ini area-area key level ini teman-teman. Ini area-area key level terdekat teman-teman. Kalau ini sih, kalau ke bawah-bawah sini sih belum saya marking teman-teman. Jadi nanti dulu lah itu mah. Jadi nanti dulu gitu kita marking dulu area key level terdekatnya teman-teman, yang paling dekat dengan harga yang sedang berjalan sekarang gitu. Jadi buat tambah analisa teman-teman gitu. Nah ini juga sekaligus buat reminder buat saya ini, buat pengingat buat diri saya suatu saat, biar nggak lupa teman-teman. Makanya saya bikin video dan saya upload di YouTube gitu. Oke, segitu aja teman-teman kesimpulan dari video key level gold yang saya buat hari ini gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.